Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggraini Agustin dari kelas 11 jam 4 dan perwakilan dari kelompok 2 Proyek SAS Ganjil mata pelajaran PBTGM. Oke teman-teman, di sini atau di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah sistem sederhana, yaitu aplikasi kalkulator keuangan sederhana dengan menggunakan kelas Finance Calculator ya teman-teman. Oke, yang pertama di sini ada dev init self income. Nah, self income sama dengan income. Ini tujuannya untuk inisialisasi objek finance calculator dengan properti income atau pendapatan bulanan. Prosesnya begini. Ketika finance calculator dibuat, nah, parameter income ini akan disimpan di dalam properti self income. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya ada dev calculate expenses. Nah, ini fungsinya adalah untuk menghitung total pengeluaran bulanan atau total expenses dan uang yang tersisa setelah pengeluaran atau remaining balance. Parameternya di sini ada expenses. Nah, expenses itu adalah list pengeluaran bulanan ya teman-teman untuk berbagai kategori. Berikutnya sini ada sum expenses. Nah, sum ini fungsinya untuk menjumlahkan elemen-elemen dalam list expenses. Kemudian ada remaining balance. Nah, ini nih. Nah, ini itu untuk mengurangi total pengeluaran dari pendapatan bulanan atau income. Berikutnya return total ini. Nah, nih. Total expenses. Nah, ini dia. Sorry. Nih, total expenses adalah total dari semua pengeluaran, sedangkan remaining balance itu adalah sisa uang setelah pengeluaran. Kemudian ada dev calculate saving. Nah, oke. Fungsinya adalah untuk menghitung jumlah tabungan dan sisa uang setelah menyisihkan tabungan. Parameternya di sini menggunakan juga expenses ya teman-teman. Tadi expenses sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu adalah list pengeluaran bulanan. Di sini juga ada saving percentage. Nah, saving percentage adalah persentase tabungan dari pendapatan. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya ada saving sama dengan income. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Itu fungsinya untuk mengalihkan pendapatan dengan persentase tabungan dan untuk menghitung jumlah tabungan. Begitu ya. Di bawahnya ada remaining balance after saving. Nah, ini dia. Ini itu untuk mengurangi saving dari remaining balance. Nah, saving itu adalah jumlah tabungan, sedangkan remaining balance after saving itu adalah sisa uang setelah tabungan. Berikutnya ada dev calculate investment. Nah, ini dia. Fungsinya adalah untuk menghitung hasil investasi berdasarkan tabungan, tingkat pengembalian investasi, dan durasi investasi. Parameternya di sini menggunakan saving. Nah, saving ini adalah jumlah tabungan yang diinvestasikan. Dan di sini ada investment rate. Investment rate itu adalah tingkat pengembalian investasi bulanan dalam persen ya teman-teman. Dan di sini juga ada moon. Moon itu adalah durasi investasi dalam bulan. Oke. Ini untuk menghitung hasil investasi setelah berapa bulan ya. Yang terakhir ada dev main. Ya, di sini kita menggunakan main. Dan fungsi main itu adalah berisi logika utama untuk menerima input, melakukan perhitungan, dan menampilkan hasil. Oke, di sini ada input nih, input pendapatan bulanan. Di sini juga ada input pengeluaran. Nah, kalau di bagian input pendapatan itu fungsinya untuk meminta pengguna memasukkan pendapatan bulanannya. Nah, di bagian pengeluaran juga prosesnya seperti ini teman-teman. Nah,
Jika di bagian yang input pengeluaran ini, prosesnya seperti ini. Yang pertama, pengguna memasukkan jumlah kategori pengeluaran atau num expenses ya, nih di sini. Nah, yang kedua, untuk setiap kategori, pengguna memasukkan jumlah pengeluaran yang akan disimpan dalam list expenses. Gitu ya teman-teman prosesnya. Nah, yang ketiga ada input, tabungan, dan investasi. Ya, itu dia. Nah, ini dia. Oke. Nih, yang pertama itu persentase tabungan. Persentase dari pendapatan untuk ditabung. Yang kedua, tingkat pengembalian investasi, itu tingkat keuntungan investasi per bulan atau dalam persen. Dan yang terakhir itu durasi investasi adalah jumlah bulan investasinya ya teman-teman. Berikutnya, membuat objek finance calculator atau ya itu dia, membuat objek. Ini tuh fungsinya untuk membuat instance finance calculator dengan pendapatan yang dimasukkan pengguna. Oke, selanjutnya menghitung pengeluaran bulanan atau yang terakhir, bukan yang terakhir, salah. Oke, selanjutnya itu menghitung dan mencetak hasil. Ada total pengeluaran, ini. Ada tabungan dan ada investasi. Oke. Ini untuk memastikan fungsi main hanya dijalankan jika file dijalankan langsung dan bukan diimpor. Oke, sekarang kita akan menjalankan program ini. Pertama, running dulu nih ya teman-teman. Yang pertama, masukkan pendapatan bulanan Anda. Di sini saya ingin memasukkan 10 juta semisal. 10 juta rupiah. Nah, kemudian tambahkan jumlah pengeluaran untuk setiap kategori. Saya ingin buat 3 kategori. Isinya misal 2 juta rupiah. Kemudian 1.500.000. Oke, yang ketiga itu 1 juta. Oke, sudah. Setelah itu, kita akan memasukkan persentase tabungan dan tingkat pengembalian investasi. Sini 20% saja ya, sini 5%. Oke. Nah, berapa bulan investasi Anda? Sini 12 bulan saja ya teman-teman. Oke, itu dia input dan outputnya ya teman-teman. Seperti itu hasilnya. Nah, berikutnya kita akan mengupload file ke dalam GitHub. Oh iya, sebelumnya pastikan kalian sudah ada Git-nya ya teman-teman. Kalau belum, di-download terlebih dahulu. Nah, nanti kan pilih file yang mau di-upload tuh ya. Nah, pilih, klik kanan, lainnya. Kemudian pilihnya itu Git Base, karena di sini saya menggunakan Git Base. Nah, di sini tidak ada recordannya, jadi langsung saja ke penulisan di Git Base-nya. Yang pertama itu melakukan penulisan config-nya ya. Pastikan penulisannya benar untuk menghindari error. Lalu di sini git init, git add spasi dot, lalu git commit, force commit ya. Kemudian git branch main. Oke. Nah, di sini kita langsung melakukan push ya. Ini copy dulu git remote-nya, lalu paste apakah bisa. Oh, ternyata error teman-teman. Nah, di sini saya mengatasi errornya dengan git remote -v ya. Langsung copy lagi tuh yang git remote-nya, langsung bisa. Nah, setelah itu cara memposting readme-nya, di sini saya tarik gambar. Nah, tunggu diupload. Kemudian flowchart-nya juga nih dimasukin. Oke, berikutnya kita langsung mengcommit aja ya teman-teman. Commit change. Nah, udah. Nah, ini postingannya dan ini codingannya.
Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.